Sebelum kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kami, perkenalkan, nama saya Erni Melanati. Nama saya Adriana Nati. Nama saya Mahrul Lene. Nama saya Nurlinda. Kami dari Prodipa kelas F semester 2 dan kami juga berasal dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kami melalui video yang kami tayangkan tentang perkembangan dewasa sampai usia lanjut. 1. Ciri dan tugas perkembangan masa dewasa awal sampai akhir. Masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah puncak dari perkembangan sosial dari masa dewasa, di mana beralihnya pandangan yang ekosentris menjadi lebih empatis. Begitu dewasa. 1. Ciri dan tugas perkembangan masa dewasa awal sampai akhir. Masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah puncak dari perkembangan sosial dari masa dewasa, di mana beralihnya pandangan yang ekosentris menjadi lebih empatis. Begitu juga dengan perkembangan fisik yang mencapai puncaknya dan setelah itu akan mengalami penurunan sedikit demi sedikit pertambahan usia. Ciri-ciri masa dewasa awal antara lain sebagai berikut. 1. Masa pengaturan. 2. Usia reproduksi. 3. Masa bermasalah. 4. Ketegangan emosional. 5. Keterasian sosial. 6. Masa komitmen. 7. Masa ketergantungan. 8. Masa perubahan nilai. 9. Masa penyelesaian diri. 10. Masa kreatif. Sedangkan masa dewasa akhir disebut juga sebagai masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan. Ciri-ciri masa dewasa akhir antara lain sebagai berikut. 1. Adanya periode penurunan atau kemunduran. 2. Perbedaan individu dalam efek penuaian. 3. Ada stereotip mengenai usia lanjut. 4. Sikap usia terhadap usia lanjut. 5. Mempunyai status kelompok minoritas. 6. Adanya perubahan. 7. Penyusuan diri yang buruk. 8. Adanya keinginan untuk menjadi muda kembali. 2. Perkembangan fisik, kognitif, dan sosioemosi masa dewasa awal akhir. Yang pertama, perkembangan fisik antara lain. Di sini ada 5 macam, yaitu A. Perkembangan kekuatan fisik. B. Kesehatan. C. Pola makan dan berat badan. D. Olahraga secara teratur. E. Penyalangan obat. Perkembangan kognitif adalah proses psikologis yang melibatkan proses memperoleh pengetahuan, menyusun dan menggunakan pengetahuan serta kegiatan lain seperti berpikir, mengingat, dan memahami, menimbang, mengamati, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah melalui interaksi dengan lingkungan. Perkembangan sosioemosi. Perkembangan sosioemosi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu A. Definisi global. Perkembangan sosial emosional yaitu bagaimana individu atau komunitas mencapai tahapan perkembangannya dengan tujuan kematangan. B. Definisi analitas. Perkembangan sosial emosional yaitu bagaimana individu atau komunitas
mencapai tahapan perkembangannya. Melalui beberapa proses atau mengendalikan atau menahan emosi agar menjadi baik dengan cara berhubungan sosial atau hubungan dengan Allah dan sesama yang mempengaruhi faktor eksternal dan internal sebagai mencapai kematangan. 3. Penyesuaian pekerjaan keluarga dan sosial. A. Pekerjaan. Bagi sebagian besar orang dewasa muda, terutama mereka yang kurang mempunyai pengalaman kerja atau bahkan bagi yang belum pernah bekerja selama masih sekolah, sering mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian diri dengan pekerjaan yang diembannya. Menurut Hafiz Hurs dalam studinya tentang sikap pekerjaan terhadap pekerjaannya, menyimpulkan bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori umumnya, yaitu sikap pekerjaan yang menopang masyarakat dan sikap pekerjaan yang melibatkan ego. B. Keluarga. Penyesuaian diri dapat dikatakan sebagai cara tertentu yang dilakukan oleh individu untuk berinteraksi terhadap tuntunan dalam diri maupun situasi eksternal yang dihadapinya. Peran keluarga dalam membimbing anak sangat membantu agar ia mudah dalam menyesuaikan diri dengan relatif masyarakat dalam hal negatif maupun positif. C. Sosial. Setiap individu hidup di dalam masyarakat. Dalam masyarakat tersebut terdapat proses saling mempengaruhi satu sama yang lain, silih berganti. Dari proses tersebut timbul satu pola kebudayaan dan tingkah laku sesuai dengan sejumlah aturan hukum, adat, dan nilai-nilai yang mereka patuhi demi untuk mencapai penyelesaian bagi persoalan-persoalan hidup sehari-hari. Dapat dalam bidang ilmu psikologi sosial, proses ini dikenal dengan proses penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial terjadi dalam lingkup hubungan sosial tempat individu dan berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, lanjut usia berhasil dan implikasi dalam dunia pendidikan. Nah teman-teman, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu lanjut usia berhasil. Lanjut usia berhasil terbagi dalam 3 bagian, yaitu 1. Fungsi jantung, kemampuan kognitif, kesehatan mental yang tercermin dari kondisi akhir usia lanjut. Yang kedua, produktivitas kondisi ekonomi dan kondisi kesehatan. Yang ketiga, panjang umur sebagai tanda kesehatan fisik dan mental seseorang. Bagian yang kedua yaitu implikasi dalam dunia pendidikan. Implikasi dalam dunia pendidikan terbagi menjadi 10 bagian, yaitu yang pertama, pentahapan, 2. Motivasi dan kecemasan, 3. Lelah, 4. Kesulitan, 5. Kesalahan, 6. Praktek, 7. Umpan balik, 8. Kesesuaian materi, 9. Organisasi, dan 10. Relevansi dan pengalaman. Sekian dan terima. Itulah hasil presentasi dari kami kelompok 1 yang kami paparkan melalui video. Kiranya melalui video ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Terima kasih.